Halo Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, hari ini kami akan mempresentasikan PKMGT kami yang berjudul Program Layanan Pendukung Bisnis Online. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tefarel Kimla Ivanka dengan NRP 130121005. Perkenalkan, nama saya Limisial Atalia Rosantoro dengan NRP 130121013. Dan saya William Budiono dengan NRP 130121037. Perkenalkan, nama saya Katarina Chandra Komalasari dengan NRP 130121047. Perkenalkan, saya Sevanya Aquila Cinta Amanta dengan nomor NRP 1. Kondisi masyarakat saat ini tentunya akibat dari pandemi virus COVID-19 yang sedang melanda, yang mengharuskan produsen untuk menjual barang melalui sarana online. Banyak bisnis-bisnis UMKM yang terpaksa harus menutup usahanya karena tidak ada lagi pemasukan yang didapat. Bisnis UMKM yang masih bertahan juga masih ada beberapa. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membantu agar bisnis mereka tetap berkembang. Di sini kami berperan untuk membantu bisnis-bisnis kecil dalam memperkenalkan produk-produk mereka kepada masyarakat luas melalui jasa kami. Kamera. Kamera merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dan video. Menguasai sebuah kamera bukanlah suatu hal yang mudah. Maka dari itu kami akan mempelajari lebih lagi tentang sistem yang ada di kamera, mulai dari bagian, setting, dan teknik pengambilan gambar. Dengan hal tersebut dapat membuat kita lebih mudah menarik perhatian dari para pelanggan untuk membeli UMKM yang kurang dikenal. Sampah plastik. Sampah plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai. Maka dari itu, kami memilih salah satu jenisnya, yaitu adalah botol plastik. Botol plastik ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam sistem hidroponik. Maka dari itu, kelompok kami akan memberikan gratis pemotretan untuk pertemuan pertama jika para pedagang UMKM membawa 3 botol plastik besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah tujuan dari manfaat. Penulisan gagasan ini memiliki tujuan yaitu memberikan gambaran strategis solusi masalah perekonomian di era digital, menjelaskan cara memanfaatkan digitalisasi untuk peluang bisnis, mengidentifikasi kebermanfaatan jangka panjang dengan dijalankannya solusi yang diberikan dalam gagasan ini. Selanjutnya yaitu manfaat dan keuntungan dari menggunakan jasa yang kami gagaskan. Yang pertama, pihak klien akan mendapat kepuasan tinggi dan lebih praktis sehingga tidak perlu melibatkan banyak pihak dalam bertransaksi sehingga bisa menghemat waktu. Yang kedua yaitu membuat produk klien lebih dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, membuat foto produk sekaligus strategi pemasaran agar produk klien tampak lebih menarik. Dan yang keempat, mendapatkan layanan mempromosikan produk melalui model yaitu anggota kami sendiri. Lalu pada gagasan kami akan menjelaskan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, kondisi masyarakat sasaran. Yang kedua, solusi terdahulu. Yang ketiga, peran gagasan dalam masyarakat. Yang keempat, pihak-pihak yang membantu. Dan yang kelima, langkah-langkah strategis yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nisha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi masyarakat saat pandemi. Akibat dari kemunculan pandemi, dampak yang dirasakan oleh para pelaku bisnis kecil dan menengah dari berbagai sektor adalah bisnis tidak beroperasi secara maksimal. Keberlangsungan mereka pun terancam. Bisnis UMKM yang masih bertahan juga masih ada beberapa. Maka dari itu, kami berinisiatif membantu agar bisnis mereka tetap berkembang. Next slide. Solusi dari kami adalah dengan jasa kami akan membantu UMKM di Surabaya ini dalam mempromosikan produk mereka agar banyak peminat. Jadi di sini, konsumen langsung berdiskusi dan bertransaksi dengan pihak kami, tidak lagi memerlukan pihak ketiga. Tujuannya untuk meminimalisir waktu pengerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Untuk selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu adalah peran gagasan dalam masyarakat. Di sini kelompok kami akan menyediakan sarana bantuan untuk untuk memasarkan UMKM, produk-produk UMKM yang sedang mengalami penurunan penjualan ataupun yang berkembang sekalipun. Dengan adanya peran ini, peningkatan jumlah konsumen dan keberhasilan transaksi pun diharapkan bisa mengalami kenaikan dari yang sebelumnya. Jika produk-produk dari UMKM dapat berhasil dipasarkan, pastinya jasa kami akan lebih diminati dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di kota Surabaya. Masuk ke poin selanjutnya, bantu next slide. Poin selanjutnya adalah poin keempat, yaitu pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan kami. Agar gagasan kami dapat terwujud, pastinya kami membutuhkan sedikit peran dari beberapa pihak tertentu. Pastinya yang pihak pertama adalah kelompok kami sendiri. Seluruh anggota akan berperan untuk mencari dan mencoba untuk berkomunikasi terhadap pihak-pihak UMKM yang sedang membutuhkan jasa kami ini. Setiap anggota juga diharuskan untuk ambil serta dalam pengambilan gambar melalui bidang fotografi nantinya. Dan yang terakhir adalah di sektor promosi. Pihak kami juga sudah merencanakan sebelumnya bahwa untuk pemasaran digital akan dibantu oleh dua anggota kami, yaitu Sinta dan Michelle sendiri melalui akun media sosial mereka masing-masing. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Sesuai yang sudah kami bicarakan tadi, yaitu kami akan menggunakan 2 influencer yang nantinya akan digunakan sebagai model foto produk, contohnya adalah seperti pakaian. Yang pertama adalah anggota kami sendiri, yang pertama di Michelle, dan yang kedua adalah diri saya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi langkah-langkah strategis yang akan diperlukan untuk menjalankan PKM ini, yang pertama adalah satu, pematangan konsep situs dan akun bisnis. Nah, pematangan konsep dan akun bisnis ini kami melakukannya dengan membuat akun Instagram dan situs website dari yukaya.id. Dan yang kedua ini kami akan menjalin hubungan yang baik dengan klien. Dan yang ketiga, kami akan menyewakan studio untuk hasil gambar yang lebih memuaskan pastinya. Dan yang terakhir, kami juga memasarkan hasil foto produk yang didukung dengan adanya bantuan promosi dari lingkungan sekitar. Next slide. Kesimpulan. Nah, kesimpulan gagasan. Kesimpulan gagasannya ya ini, kami akan memberikan ide dan inovasi untuk para pelaku usaha termasuk UMKM untuk bisa membangkitkan usahanya dengan memasarkan produknya melalui digital marketing dengan bantuan jasa kami. Dan yang kedua, cara implementasi gagasan. Nah, teknik yang akan digunakan dalam membuat sebuah website dan media sosial untuk mengenalkan jasa kami ke khalayak banyak. Melalui website ini, segala bentuk informasi yang akan tertera di sana itu mengenai jasa kami. Dan yang terakhir adalah prediksi hasil yang akan dicapai. Nah, produsen dari pihak UMKM yang akan kami bantu tersebut itu mengalami peningkatan penjualan secara signifikan. Dan selanjutnya untuk jumlah UMKM yang akan kami bantu itu berkisar 5 sampai 10 UMKM. Dengan prediksi terakhir yaitu penghasilan antara Rp600.000 sampai Rp750.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila di antara kami ada kesalahan kata. Terima kasih.